lama ya. Udah setahun ya. Setahun setengah ya, Bay? Jadi karena pandemi kemarin memang Loro Hati itu ditunda dan akhirnya alhamdulillah dapat jadwal di tanggal 15 September ini dan kami pun sangat excited sekali karena sebenarnya dari segi filmnya pun juga udah jadi beberapa bulan yang lalu. Ya kan udah siap, namun memang nunggu giliran lah ya. Dan excited sih. Iya. Apalagi kelihatannya hasilnya sangat bagus. Itu ya belum nonton ya, tapi optimis lah dari ngelihat cuplikan-cuplikannya, baca skripnya, ngikut syutingnya. Optimis ini karyanya Bayu bagus banget. Ya. Karya kita ya, tapi Karya kita dong, jangan kita. aku doang. Ya kan Bapak Panglima. Oke. Jadi untuk anak bioskop semua, Loro Hati itu kan sebenarnya bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang artinya itu adalah sakit hati. Sakit hati. Namun sakit hatinya itu tidak hanya terbatas tentang percintaan doang ya, sebatas itu tidak. Namun sakit hatinya itu lebih luas, lebih apa ya? Iya. Semua orang pasti pernah mengalami ini lah. Kehidupan lah. Kehidupan, karena ini quarter life crisis di mana ketika usia kalian itu udah masuk ke quarter life crisis ya, bahkan mungkin sudah merasakan di umur-umur 21 ke atas, ya kan, atau 22 ke atas. Gitu Seperempat abad lah, abad kira-kira. lah ya. Jadi kalau misalnya quarter life crisis itu rintangan-rintangan ya, omongan-omongan itu udah bertubi datang kayak kapan nikah, kerjaan kamu berapa gajinya, ya kan, terus kuliah kamu udah kelar belum, masa gini terus dibanding-bandingkan. Anaknya itu loh, om ini loh udah sekarang udah jadi ini, anaknya Bude loh udah jadi ini. Nah, Anaknya kan, udah 2. Nah itu dia, kapan rabi ya kan Mas. Itu menjadi apa ya, sebuah tekanan yang bisa bikin sakit hati banget. Dan kalau misalnya kalian itu nggak mendengarkan isi hati kalian sendiri dan kalian kalah dengan omongan-omongan itu sehingga kalian mengikuti mereka, maka kalian akan menjadi seseorang yang nggak tahu arah jalan dan hanya ngikutin mereka. Misalnya kalian punya keinginan menjadi apa? Seniman ya kan, seniman, desainer, pelukis katakanlah. Iya. Terus tapi ibu kalian atau sekeliling kalian bilang bahwa jadi PNS lebih bagus. Benar. Mending jadi PNS aja udah, pasti itu udah. Terus kalian membuang impian kalian terus menjadi PNS, kalian akan menjalani hidup yang kalian sebenarnya nggak mau dan itu fake. Makanya kita jangan jadi orang yang fake. Dan momen ini di film Loro Hati ini, mari kita sama-sama meneriakkan ya. Sama-sama ngaca dan belajar sesuatu, ngelihat dari sudut pandang lain ya. Karena bisa dibalik juga, Bay. Seniman mau di orang tua juga. Seniman mau jadi PNS tuh dipaksanya. Bisa juga sebenarnya pengennya kerja kantoran tapi karena orang tuanya seniman terpaksa jadi seniman juga. Nah, ya itu kan pressure bisa dibalik-balik juga. kan ya. Maksudnya ketika kalian tidak melakukan hal yang kalian inginkan dan kalian ke depan hanya melakukan hal yang itu karena omongan orang lain, itu nggak enak banget loh. Iya. Itu nggak enak banget. Hidup kalian akan fake. Makanya jangan jadi orang fake. Nyesel Mari ujung-ujungnya. teriak bersama nih di film ini, karena film ini meneriakkan semangat itu. Oke, kalau karakterku tuh namanya Alan. Alan itu di film ini satu-satunya yang bukan orang Jawa dan tidak asalnya dari Jawa ya, dari Surabaya. Ceritanya datang dari Jakarta dan Alan ini pacarnya Ayu yang diperanin sama Tatiana. Pokoknya basically Alan nih rivalnya Joko aja dalam hal cinta. Ya. Kalau saya di sini Bayu Skak berperan sebagai Joko. Joko di sini adalah anak yang seperti saya bilang tadi, yang selalu ditekan hidupnya. Memiliki orang tua, ibu ya, seorang ibu yang sangatlah menekan, kamu tuh harus jadi PNS. Udah kamu nyogok aja di sini. Ini uang ambil aja nih. Ini kita, loh, Bu, jangan nyogok, Bu. Loh, bukan nyogok. Ini uang silaturahmi. Nah, itu kan terjadi di masyarakat kan. Maksudnya jangan seperti itu menjadi orang tua, mungkin ya. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Dia pengen anaknya selamat lah ya. Karena itu pula mungkin yang dulu dilakukan oleh orang tuanya orang tua kita. Sehingga orang tua kita punya mindset kalau misalnya ingin anaknya sukses ya harus melakukan apa yang dilakukan orang tuanya dulu. Iya. Namun kan zaman sekarang berubah teman-teman. Sekarang kan sudah canggih lah ya, masa kayak gitu terus pola pemikirannya. Jadi ya di film inilah sama-sama kita teriakan bahwa ya saatnya yang muda ini juga mau didengar gitu loh. Jangan karena kami tuh dicap masih muda, masih kecil, nggak tahu apa-apa, ya enggak. Justru kami tuh punya semangat yang membara. Iya. Yang sangatlah siap untuk menjemput masa depan dengan impian-impian kita sendiri gitu loh.
Gimana ya? Udah lama banget. Pokoknya inget pas dapat offernya dari manajerku, kan pasti kayak biasa lah ya tanya projectnya PH mana, pemainnya siapa, sutradaranya siapa. Pas dapat tawarannya, yang main Bayu Skak, yang ngedirect Bayu Skak juga, Bayu Muktito. Dan baca skripnya juga bagus banget ya, sinopsisnya apa segala macem. PH-nya juga jelas, bagus banget PH-nya, based film-film sebelumnya aku nonton semua kebetulan ya. Akhirnya ya sempet datang ke kantor nggak ya? Enggak, akhirnya ya aku pas baca tanya detail-detail berapa hari syuting apa segala macem, langsung mantap banget. Ya udah langsung nego-negoan dapat project ini. Langsung datang ke kantor. Nah itu pas datang ke kantor Ada udah Tatiana. kontrak. Reading hari pertama tuh. Iya, ada Tatiana kan? Iya, reading hari pertama aku tuh ketemunya bertiga sama dia sama Bayu sama Tatiana kan. Jujur aku nervous sih. Karena baru nonton Yowes Band juga waktu itu. Terus Tatiana juga ada beberapa kali nonton film-film lainnya. Datang baru nih, yang ini udah pada kenal. Skripnya baru udah baca tapi belum tahu banget mau karakternya gimana. Nervous juga, tapi dibantu Bayu banget. Dijelasin karakternya begini. Pengennya kayak gini, maininnya kayak gini, nolong banget sih. Enak sih, pertama kali loh aku main sama lawan mainku sutradaranya juga. Ya kalau misalnya sekarang kan menjadi sutradara tunggal yang pertama kali. Kalau misalnya kemarin kan apa-apa ada tandemannya ya. Iya. Kalau sekarang kan semuanya aku sendiri, maksudnya dari kursi sutradara itu aku sendiri, dan tantangan itu ya ada aja lah ya, rasa khawatir, rasa takut untuk besok ini kayak digimanain lagi ya gitu. Tapi ya kita laluin bareng-bareng sih, karena kami selalu diskusi terus, dan pemain-pemainnya juga yang seperti saya bilang tadi sangatlah korporatif sekali. Jadi sebagai teman juga lah, maksudnya kedudukan sutradara tuh nggak yang kayak dulu yang kayak wah apa sih, aku ya ngobrol lah kita ya. guys. Terus Bayu juga nerima masukan dari kita juga kadang-kadang ya. Ya, ada pola yang apa namanya kekeh dengan apa yang ada di skrip, tapi aku membebaskan teman-teman untuk mengeksplor. Ini Visio nih, kamu jadi Alan ya. Ketika kamu jadi Alan dan kamu songong kayak gini, kamu kayak dari Jakarta gini, apa yang bisa kamu eksplor? Iya. Ternyata dia juga punya ide-idenya yang juga bisa memperkaya karakter itu. Jadi aku menerima itu juga. Dan karena hubungan kerjanya baik ya sama Bayu, as a director, jadi juga ketika aku explore nggak takut kayak maininnya salah atau over gitu, pasti sama Bayu dikasih tahu kayaknya ini kelebihan nih, nggak boleh begini nih apa. Jadi for me that trust between actor and director tuh penting banget. Dan sama Bayu dapat sekali. Ribet tuh sama kita di Surabaya syuting berapa lama ya? 3 minggu sebulanan tuh. Sebulanan ya. Aku kan nggak sampai. Ya 3 minggu sebulan lah. Itu tuh yang lain nongkrong gini rame-rame pada ngomong Jawa. Bayu selalu ngasih tahu, jangan ngomong Jawa. Karena kalau ikutan ngomong Jawa, pas take dialognya bahasa Indonesia tapi logatnya iya. Jadi medok dan nggak nyadar gitu. Nggak nyadar. Udah terjadi beberapa kali. Udah. Waktu take sama Tatiana lu. Kok jadi Jawa? Sih? Jangan medok. Kamu nggak boleh medok. Kamu harus bahasa Indonesia gitu kan. Nah ini di sisi lain dia nggak boleh ngomong bahasa Jawa. Boleh. Tapi Tatiana yang nggak bisa ngomong bahasa Jawa harus belajar bahasa Jawa. Dan Sahila juga. Yang aslinya Sunda. Nabrak. Sahila Sunda harus belajar bahasa Jawa kan gitu. Tatiana pun juga dia besar di Jakarta lah ya, maksudnya harus belajar bahasa Jawa. Dan ya so far saya senang sekali karena case-case-nya itu suportif sekali ya kan. Jadi enak gitu loh untuk membuat sesuatu karya yang semuanya suportif. Harapannya tentunya orang penonton kita banyak. Yang nonton seneng, dan bukan cuma seneng doang ya, tapi keluar bioskop yang lagi quarter life crisis atau akan quarter life crisis, masih lebih muda, bisa lebih siap, bisa lebih tenang ngejalanin hidup, bisa ngelihat dari perspektif yang berbeda. Ya, itu sih sebenarnya. Ya. Kalau aku sih lebih mengajak semuanya saja yang mengalami derita yang sama lah ya, yang hidup kalian selalu ditekan, yang semua hidup kalian selalu tidak bisa mengungkapkan apa yang kalian inginkan gitu kan ya. Mari sama-sama kita nonton film ini, dan kalau kalian juga ingin mengajak orang-orang yang mungkin kalian ingin sampaikan pesan tersebut, mungkin orang tua kalian atau saudara-saudara kalian, ajak aja nonton film ini.
Atau mungkin yang punya pacar dan sama bapaknya pacarnya harus dikekang terus, kamu Ajak harus orang tua pacar. ajak orang tua pacar, om, tante, ayo kita nonton tuh film Loro Hati, udah tayang 15 September gitu. Nah, nggak apa-apa kan, ajak aja. Karena di pesan-pesannya juga disampaikan bahwa ya itu tadi, kalau misalnya kalian punya impian, jangan give up ya, jangan menyerah terhadap impian kalian, kejar terus impian kalian, buktikan ke masyarakat, ke sekeliling kalian. Kalau misalnya kalian nggak membuktikan ya kalian akan dianggap kalah terus kan, dan Betul. masyarakat akan terus meremehkan kalian ketika kalian nggak berhasil. Jadi kalian harus berhasil, hanya itu satu-satunya cara. Nah itu harus kalian upayakan agar berhasil. Nah seperti itu. Jadi kita teriak bareng dan jangan seperti yang aku bilang tadi, jangan melakukan atau menjalani hidup yang fake. Fake dalam artian kalian hanya ingin dipercaya sama kanan kiri, akhirnya mengikuti omongan mereka dan kalian akhirnya menjalani hidup yang sebenarnya itu bukan kalian banget gitu loh. Kalian punya cita-cita, kalian buang jauh-jauh. Terus akhirnya pemasukannya gede, beli barang-barang yang mungkin sebenarnya nggak perlu tapi cuma buat impress orang lain. Itu hidup apa itu? Hidup iya, fake, enggak. ya. Hidup itu ya dijalanin apa yang kalian inginkan, apa yang kalian seneng, karena esensinya di situ gitu loh. Ya kan? Dan kalian jangan menjadi orang yang katanya Sio barusan hanya fake ya, hanya beli-beli yang besar-besar yang mahal-mahal hanya untuk mengimpress orang lain, karena itu fake. Dan kalian sendiri pun juga di dalam lubuk hati kalian melakukan itu, kalian nggak happy enak kan? ya. Nggak happy. Jadi pressure. Bagaimana caranya kalian bisa membuat happy orang lain, tapi diri kalian sendiri nggak happy? Benar. Nah, mulai dengan bikin diri kalian happy, ngadeg, jejek ya, berdiri tegak, dengan impian kalian kejar. Yeah. Halo anak bioskop. Jangan lupa nonton Loro Hati mulai tanggal 15 September hanya di Cinepolis Cinemas.